Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Gasroh Gardana Rasid dengan NPM 718411833. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari Bapak Zain. Langsung saja, judul yang saya ambil yaitu kecurangan dalam orderan fiktif yang dilakukan oknum driver ojek online yang merugikan pihak perusahaan. Di sini saya akan bacakan latar belakang masalah. Kota-kota besar di Asia Tenggara selalu padat dengan kemacetan. Oleh karena itu, ojek yang menggunakan sepeda motor sebagai taksi sudah umum sejak dulu dan sekarang masih banyak digunakan. Salah satunya di kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sebelum adanya smartphone dan sebelum adanya media sosial, pengemudi ojek menggunakan pelanggan di jalan atau di pangkalan ojek. Dari dulu, ojek adalah alat transportasi penting bagi penduduk setempat yang sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Ojek adalah salah satu mode transportasi alternatif yang banyak memenuhi sudut-sudut kota. Kehadiran ojek sudah tak terkendali, kadang dianggap mengganggu. Bahkan polisi bisa melakukan tindakan dengan merazia mereka semua. Kehadiran ojek ternyata sudah ada sejak puluhan tahun silam, bahkan tanpa kita sadari mereka telah bertransformasi dari segi alat, pengguna, hingga sistem. Asal muasal kata ojek atau Gojek. Sejak awal kemunculannya, ojek belum bernama Gojek, ataupun nama yang lainnya. Mereka hanya orang yang menawarkan jasa mengantar dari pasar atau pelabuhan ke rumah penumpang. Banyak yang bilang jika ojek berasal dari kata objek. Kata objek lambat laun bertransportasi menjadi ngobjek. Kata ngobjek ini diartikan mencari penghasilan. Sebagai contoh, kadang bilang seperti ini. Saya sedang ngobjek dengan jualan baju. Artinya, saya sedang cari uang dengan jual baju. Lagi-lagi, lidah orang Indonesia suka mengubah kata yang awalnya ojek jadi ngojek, dan akhirnya jadi ojek. Dari sinilah kata ojek atau ngojek mulai digunakan secara luas. Latar belakang orang menyediakan jasa ojek. Ojek diperkirakan ada pertama kali sekitar tahun 1969 sampai 1970 di Jawa Tengah dan juga Jakarta. Sekitar tahun ini, di pedesaan kecil Jawa Tengah banyak orang menawarkan jasa mengantar orang. Alasannya adalah jalan utama rusak dan susah dilalui oleh mobil. Ojek sepeda keuntungan yang lumayan juga dilirik tukang ojek di Jakarta. Akhirnya, jasa ini kian berkembang hingga banyak orang ingin jadi pengendara ojek yang untungnya bisa untuk menyambung nyawa bertahan di Jakarta. Alat yang digunakan oleh tukang ojek. Awalnya, ojek dilakukan dengan menggunakan sepeda kuno yang besar. Sepeda ini tahan medan terjal dan kalaupun jatuh tidak akan rusak. Sepeda ini dianggap berkah bagi banyak orang hingga di Jakarta saja muncul 500 pengojek sepeda motor dalam waktu yang relatif singkat. Di era modern, sepeda motor yang kian canggih mengganti semua sepeda yang menjadi tonggak perjuangan ojek. Saat ini kita bisa melihat banyak sekali orang menggojek menggunakan sepeda motor yang bagus. Teknologi yang menembus ojek. Awalnya, ojek dilarang karena bukan dianggap sebagai transportasi umum. Sebuah moda transportasi umum harusnya mampu mengangkut banyak sekali orang. Contohnya, bus, bemo, ataupun kereta api. Di Jakarta, ojek pernah dilarang hingga polisi kerap melakukan razia. Namun nyatanya, kekuatan ojek tak bisa dijangkau oleh peraturan manapun. Apalagi, di era serba digital saat ini, ojek masih sudah muncul dan bertransformasi di mana saja. Polemik ojek yang membuat banyak orang resah. Kehadiran ojek modern yang bisa diakses mudah dengan aplikasi ponsel ternyata membuat masalah baru. Ojek konvensional yang ada di pangkalan sederhana melakukan protes. Mereka menganggap ojek bau kencur. Itu menurunkan omset mereka, menjaring penumpang diam-diam atau bahkan dituduh mencuri penumpang. Dan juga, dengan adanya ojek online akan semakin banyak kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Jika terjadi pelanggaran terhadap pelaku ojek online akan dikenai Undang-Undang ITE, Pasal 30, Pasal 46, Pasal 35, dan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan tanpa hak atau melakukan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan atau melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik dan atau tindak pidana penipuan. Pada latar belakang telah saya jelaskan,
Maka masalah yang dapat diidentifikasikan yang pertama, apakah faktor penyebab terhadap kejahatan order fiktif terhadap ojek online? Kemudian yang kedua, bagaimana penanggulangan terhadap oknum ojek online yang melakukan orderan fiktif? Kemudian tujuan penulisan. Yang pertama, supaya tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan oleh oknum ojek online yang tidak bertanggung jawab, dan supaya tidak ada pihak manapun menjadi dirugikan baik dari pengguna ojek online maupun perusahaan. Kemudian yang kedua, hal ini bertujuan dari penulisan ini guna untuk mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan ojek online, apalagi bagi masyarakat awam dan juga bagi pengguna baru. Karena di zaman era globalisasi saat ini, banyak sekali penipuan dan begal lewat aplikasi ojek online. Dan tujuan penulisan ini untuk mengingatkan perusahaan untuk lebih hati-hati dan sangat harus lebih selektif dalam meninjau driver ojek online yang sudah terdaftar. Kemudian manfaat penulisan. Yang pertama, supaya para oknum ojek online yang tidak bertanggung jawab tidak lagi melakukan pelanggaran orderan fiktif dan menggunakan aplikasi tuyul. Kemudian yang kedua, untuk lebih mengetahui pengaruh ojek online terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, supaya perusahaan memblokir akun tuyul. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Faktor terjadinya kecurangan orderan fiktif. Ojek online di Indonesia memiliki kode etik yang harus ditaati oleh semua mitra pengemudinya. Kode etik selayaknya diketahui mitra karena sebelum bergabung dengan Grab dan Gojek, mitra diberitahukan di awal terkait dengan isinya. Pembuatan kode etik menjadi salah satu cara Grab dan Gojek untuk menjaga kualitas dan keamanan layanan baik ditunjukkan kepada pelanggan dan mitra pengemudi. Metode penelitian. Tipe penelitian. Hal ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, pendekatan masalah. Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, saya menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yang pertama, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Kemudian yang kedua, pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer. Data empiris dalam penelitian ini berupa berapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami seperti kasus kejahatan orderan fiktif terhadap Grab online. Kemudian sumber-sumber dan bahan hukum yang saya dapat, yang pertama, primer adalah data yang diperoleh penelitian secara langsung dari tangan pertama. A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Undang-Undang ITE Pasal 30, Junto Pasal 46, Pasal 35 Junto, Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penipuan. Kemudian yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Yang pertama buku, yang kedua artikel, yang ketiga kamus besar KBBI, dan yang keempat wawancara langsung, kemudian yang kelima observasi. Pengumpulan dan pengolahan sumber bahan hukum untuk mengkaji dan menganalisis penelitian ini, saya menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka, bahan-bahan hukum di perpustakaan daerah dan beberapa toko buku. Selain itu, sumber bahan hukum juga dikumpulkan dari beberapa referensi dari internet. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data dan mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan saya untuk melakukan analisis. Kemudian analisis bahan hukum, saya menulis ini menggunakan metode penelitian preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah saya lakukan. Daftar pustaka. Sukanto Sujono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Literatur Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian internet, KBBI yang diakses 29 November
tahun 2020.